Ya pemirsa, kami akan langsung mengajak Anda untuk mengarah ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menyaksikan update terkini dari sana. Kita akan mengarah ke Anggia Ebony. Selamat siang, Boni. Ya, seperti apa informasi terbaru dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan? Ya, selamat siang Tiara dan pemirsa. Untuk hari ini setidaknya ada 2 persidangan yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Yang pertama untuk kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati sudah selesai tadi sekitar pukul 11:30 siang. Kemudian ada satu sidang lagi yang saat ini masih berlangsung, yakni sidang untuk kasus obstruction of justice atau perintangan penyidikan kasus pembunuhan Brigadir Yosua dengan terdakwa Cuk Putranto, Baikuni Wibowo, dan Irfan Widianto. Nah, kami akan ulas untuk persidangan yang sudah selesai dengan terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Agendanya tadi adalah penyerahan bukti meringankan dari pihak terdakwa ke pihak majelis hakim. Tadi pada saat persidangan sebenarnya sempat ada sedikit negosiasi antara pihak penasehat hukum karena di awal persidangan penasehat hukum dari terdakwa FS dan PC ini sebenarnya ingin menjelaskan lebih lanjut mengenai barang bukti yang mereka bawa ataupun bukti-bukti yang meringankan bagi terdakwa, tetapi tidak diberikan waktu dan kesempatan oleh majelis hakim karena majelis hakim akan mengizinkan pihak penasehat hukum untuk menjelaskan bukti-bukti tersebut di waktu pledoi ataupun persidangan dengan agenda pledoi, yakni yang akan nanti dijadwalkan di kemudian hari. Nah, tetapi tadi kami mencatat tim kuasa hukum dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati membawa sedikitnya ada 35 bukti yang terdiri dari foto, video, kemudian berkas-berkas, mulai dari putusan sidang, kemudian peraturan Kapolri, hingga ada juga sejumlah kumpulan berita hoax mengenai proses hukum yang berjalan selama ini di masa persidangan maupun ketika kasus pembunuhan Brigadir Joshua ini awal terungkap. Nah, tadi untuk foto-foto diantaranya yang juga sempat dihadirkan di muka persidangan seperti foto-foto di Magelang di kediaman Ferdy Sambo beberapa hari sebelum pembunuhan terjadi. Kemudian juga ada foto-foto yang menunjukkan keakraban, kedekatan antara Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan para ajudannya. Nah, tadi disampaikan usai persidangan oleh tim kuasa hukum Putri Chandrawati, tadi diwakili oleh Febri Diansyah, yang menyebut bahwa foto-foto tersebut ditampilkan untuk menunjukkan bahwa sebenarnya Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo ini memiliki hubungan baik, dan juga Putri Chandrawati, Ferdy Sambo dengan para ajudan ini pun juga memiliki hubungan yang dekat, bahkan kalau dikatakan dengan terminologi psikolog yang disampaikan oleh pihak psikolog yang hadir sebagai ahli sebelumnya bahwa ini merupakan hubungan informal. Jadi tim kuasa hukum di sini berusaha untuk menunjukkan bahwa pihak keluarga Ferdy Sambo ini memperlakukan para ajudannya dengan begitu dekat, begitu diperlakukan, bahkan dianggap seperti anak sendiri. Selain itu juga tadi Febri Diansyah, kuasa hukum Putri Chandrawati, menjelaskan juga beberapa poin mengenai pasal pembunuhan berencana. Ia menilai bahwa sebenarnya dalam kasus ini kliennya yakni Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo tidak terbukti melakukan pembunuhan berencana karena tidak terpenuhinya sedikitnya 3 aspek, yakni pertama motif hingga saat ini belum diungkap ataupun belum terungkap oleh pihak jaksa penuntut umum, padahal motif tersebut menjadi penting dalam hal ini untuk mempertimbangkan nantinya hukuman bagi terdakwa. Kemudian juga unsur ketenangan. Jadi tadi Febri Diansyah juga menyebut bahkan sebelumnya psikolog forensik yang hadir sebagai ahli yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum bahkan menyebut dari hasil asesmen Ferdy Sambo ini berada dalam keadaan emosional
yang begitu intens. Jadi tidak dalam kondisi tenang ketika pembunuhan terjadi. Hal itu menurutnya membuktikan bahwa Verdi Sambo tidak berada dalam kondisi tenang dan tidak memenuhi unsur untuk dikatakan sebagai pembunuhan berencana. Selain itu juga, selain motif, kemudian ketenangan, tadi Febri Diansyah juga kembali mengungkit masalah meeting of mind atau kesepakatan, bahwa yang menegaskan selama ini tidak ada kesepakatan ataupun pertemuan di antara 5 terdakwa, baik itu Verdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal untuk merencanakan pembunuhan tersebut. Sejauh ini fakta yang dihadirkan di persidangan adalah CCTV yang menunjukkan bahwa Verdi Sambo dan Richard Eliezer sempat bertemu di lantai 3 rumah Verdi Sambo di Saguling, tetapi tidak ada momen yang menunjukkan ataupun memotret kelima terdakwa ini bertemu dan memiliki kesepakatan untuk melakukan pembunuhan. Nah, selain itu juga tadi Febri Diansyah, kuasa hukum Putri Chandrawati, mengungkapkan bahwa dirinya membawa bukti berupa peraturan Kapolri yang menyebut bahwa seorang bawahan ini harus menolak perintah atasan apabila perintah tersebut melanggar hukum ataupun norma. Sementara kita tahu selama ini Richard Eliezer, tim kuasa hukum dari Richard Eliezer ini juga menyampaikan bahwa kliennya melakukan perbuatan penembakan terhadap Brigadir Yosua tersebut atas perintah dari Verdi Sambo. Jadi bukti inilah yang dibawa oleh tim kuasa hukum Verdi Sambo bahwa hal tersebut bertentangan karena seharusnya yang dilakukan Richard Eliezer apabila merujuk kepada peraturan Kapolri tersebut adalah menolak perintah tersebut. Selain itu, Tiara dan pemirsa, tadi kami juga sudah menyebutkan bahwa ada foto-foto, video, kemudian sejumlah dokumen yang dibawa oleh tim penasehat hukum Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, tidak dirinci secara detail karena nantinya akan dijelaskan oleh tim penasehat hukum di masa persidangan dengan agenda pledoi yang nantinya akan dijadwalkan. Kemudian untuk saat ini update terbarunya, sidang kasus obstruction of justice masih berlangsung dengan terdakwa Cuk Putranto dan Baikuni, yakni dengan agenda mendengarkan keterangan saksi, yaitu sesama terdakwa juga di kasus OOJ ini, Hendra Kurniawan. Sementara kami kembalikan ke Anda, Tiara. Ya, Anggia Eboni melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Pemirsa, Breaking News TV One masih akan kembali ke hadapan Anda usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami.